Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa sekalian, kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang pendidikan Islam, di mana kita sudah membahas konsep ketuhanan dan juga konsep hukum Islam. Minggu yang lalu kita sudah bahas tujuan atau fungsi hukum Islam itu sendiri. Itu ada 5 dan kita sudah membahasnya satu persatu. Kemudian di pertemuan kali ini kita akan melihat sumber hukum Islam itu dari mana saja. Maka dalam istilah ilmu atau disiplin ilmu Islam itu ada namanya tarikh tasyri', dan di situ ada pembahasan masadir at-tasyri' al-islami. yakni maksudnya sumber hukum Islam. Pensyariatan Islam itu bersumber dari beberapa macam, yaitu ada yang disepakati dan juga ada yang terjadi perbedaan pendapat di antara kalangan fuqaha atau ahli hukum atau pakar hukum Islam atau ahli mazhab. Nah, di sini kita akan bahas yang disepakati saja. Adapun yang berbeda itu mungkin nanti kapan lain waktu bisa kita diskusi bersama. Nah, jadi saya rangkum dulu. Sumber hukum Islam itu ada 4. Itu yang disepakati oleh para ulama, yang disepakati oleh fuqaha mazhab, mazhab Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali dan juga Imam Hanafi. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi dan Ahmad bin Hanbal, 4 mazhab ini menyepakati 4 sumber ini. Nah, ada yang 2 sumber yang terdapat perbedaan di antara atau di kalangan para fuqaha, yaitu ada namanya istihsan, ada namanya istishab. Nah, Imam Hanafi menjadikan 2 sumber ini, istihsan dan istishab, sebagai landasan atau sumber hukum Islam juga. Jadi di kalangan Hanafiyah atau di mazhab Hanafi, mereka ada 6 sumber. Sedangkan dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, itu ada 4 saja. Pertama Al-Quran, yang kedua sunnah atau hadis, yang ketiga ijma', yang keempat adalah qiyas. Baik. Kita akan bahas di pertemuan kali ini 2 sumber saja, yaitu sumber utama, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi kita akan bahas definisi Al-Quran, bagaimana penurunan Al-Quran, bagaimana ayat-ayat yang atau surat-surat yang ada dalam Al-Quran. Begitu juga kita akan bahas tentang sunnah atau hadis, apa itu definisinya, kemudian bentuknya, riwayahnya bagaimana dan seterusnya. Kita akan bahas secara singkat, jadi bisa menyimpulkan sendiri dan bisa memperluas bacaan tentang 2 sumber ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan masadir at-tasyri' al-islami, sumber hukum Islam? Di sini dikatakan dalam buku ini, istikhraju ahkamil furu' wal masail al-fiqhiyah wa ya'tamidu ala masadir asasiyah يتفق العلماء حول بعضها ويختلفون حول البعض الآخر. Jadi tasyri' Islami, atau persyariatan Islam itu adalah mengeluarkan hukum-hukum furu' dan masalah-masalah fiqhiyah. Jadi membuat hukum, hukum-hukum di furu', artinya hukum di ibadah atau di masalah muamalah, jinayah dan seterusnya, membentuk hukum atau mengeluarkan hukum dari beberapa sumber, atau membuat masalah-masalah fikih yang bersumber dari beberapa sumber. Nah, ada sumber yang disepakati, ada sumber-sumber yang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha. Nah, ini yang dimaksud dengan tasyri' Islami. Nah, kita akan lihat yang pertama, ada sumber utama, Yang pertama adalah Al-Quran. Nah, ini adalah sumber utama dalam at-tasyri' al-islami atau dalam sumber hukum Islam. Yang pertama, definisi Al-Quran. Al-Quran huwa kalamullah ta'ala
المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام المدون بين دفتي المصحف المتعبد بتلاوته. المدون بين دفتي المصحف المتعبد بتلاوته المتحدى بأقصر سورة منه والمنقول إلينا تواترا. Ini adalah definisinya, yaitu kalam Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan Jibril alaihissalam, yang ditulis di antara dua itu dalam satu mushaf yang bisa kita sebutkan, atau dalam dua kulit mushaf itu, artinya dibentuk dalam buku yang apalagi yang dianggap yang menjadi ibadah dengan membacanya, dan al-mutahadda bi aqsari surati minhu menjadi tahaddi atau menjadi bantahan terhadap kalam-kalam Arab, dan juga dinukulkan sampai kepada sampai kepada kita itu secara mutawatir. Baik. Kemudian penurunan Al-Quran dan bagaimana turunnya dan hikmahnya. Yang pertama, Al-Quran itu turun di bulan Ramadan tahun 41 dari kelahiran Nabi SAW. Jadi bukan 41 Hijriah, tapi Nabi berumur 41 tahun, saat itulah diturunkan Al-Quran. Di mana tahun itu Nabi lagi berkhalwah di Gua Hira. Ini jelas dalam ayat yang disebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Jadi Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Kemudian ayat yang pertama turun, surat yang pertama turun atau ayat yang pertama turun adalah surat Al-Alaq, itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian ayat yang terakhir turun itu terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan adalah surat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ada juga yang mengatakan ayat ini, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Itu ada terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama atau kalangan mufassirin. Kemudian bagaimana metode turunnya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu turun dalam 3 tahap, 3 tahap atau 3 fase. Yang pertama diturunkan ke Lauhil Mahfuz, yaitu secara diturunkan sekali turun, tidak bertahap. Diturunkan pada kali yang pertama itu ke Lauh Mahfuz, itu tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan kepada Lauh Mahfuz. Kemudian yang kedua diturunkan dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah namanya. Baitul Izzah ini berada di Sama'id Dunia atau disebut dengan langit dunia. Juga diturunkan sekali turun, tidak bertahap. Kemudian dari situ baru diturunkan ke Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Jadi ada 3 tahap turunnya Al-Quran. Yang pertama ke Lauh Mahfuz, yang kedua ke Baitul Izzah atau di langit dunia, yang ketiga dari Baitul Izzah atau dari langit dunia ke Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Kemudian kita lihat ada hikmah di sini, kenapa Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur, tidak secara sekaligus. Yang pertama hikmahnya, tathbitu fuadir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa tam'anatihi, supaya hati Nabi itu tentram dan tenang. Kenapa? Karena Nabi selalu rindu terhadap khabar langit, istilahnya, terhadap turunnya Al-Quran. Kalau diturunkan sekaligus, kan ketika Nabi rindu lagi tidak ada. Jadi maka itu hikmah supaya Nabi selalu tentram ketika diturunkan
tentram. Kemudian ketika lama tidak diturunkan tu Nabi merasa gundah atau merasa tidak nyaman atau tidak tentram, tidak bahagia. Kemudian ketika diturunkan lagi Nabi merasa tentram karena mendengar ayat Al-Quran, mendengar kalam Allah Taala atau membaca kalam Allah Taala, itu membuat hati kita itu tentram. Nabi juga begitu. Maka itu salah satu hikmahnya Allah menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur supaya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Nabi Muhammad ini selalu dalam keadaan bahagia dan tentram dengan diturunnya, dengan selalu mendengar ayat Al-Quran. Baik. Setelah itu memudahkan hafalan, ya, Nabi Muhammad mudah menghafalkan ayat-ayat yang diturunkan. Kemudian selanjutnya apa lagi? Oke, cukup 2 saja ini. Kemudian kita lihat yang selanjutnya. Oke. Nasikh mansukh, ya. Sedikit ya saya singgung. Ada dalam Al-Quran itu an-nasikh wal mansukh. Ada ayat-ayat yang dimansukhkan, artinya ayat-ayat atau hukum-hukum yang sudah tidak dipakai lagi, artinya dinasikh, diganti dengan ayat yang lain. Jadi ayat itu berlaku atau hukum itu berlaku pada saat itu, kemudian datang hukum yang lain yang memensuhkan atau menasakh atau menghapus hukum yang sudah ada. Tetapi itu tetap ayat yang sudah dimensuhkan dalam Al-Quran tetap dibaca dan menjadi amal ibadah dalam atau nilai ibadah dalam membacanya. Itu ada istilahnya nasikh mansukh. Artinya tidak semua ayat Al-Quran itu masih berlaku hukumnya. Ada berlaku di masa tertentu, kemudian datang ayat yang lain, diturunkan ayat yang lain untuk menerapkan hukum yang baru. Karena hukum ini atau hukum dari Allah Ta'ala itu disesuaikan dengan waktu atau dengan tempat atau dengan disesuaikan dengan zaman. Sebagaimana ada syariat Nabi yang dahulu. Kenapa di masa Nabi Muhammad ini tidak diterapkan lagi syariat Nabi Musa atau syariat Nabi Isa? Ya kan? Karena syariat Nabi Isa itu berlaku di saat itu saja. Tapi ketika datangnya syariat Nabi Muhammad sudah diganti dengan hukum yang baru. Begitu juga syariat Nabi Muhammad itu ada hukum-hukum yang akan digantikan lagi dengan ayat-ayat dengan hukum-hukum yang baru itu ada dalam Al-Quran. Baik, ini secara singkat saya jelaskan. Kemudian kita masuk bagian yang kedua, yaitu sunnah, ya. Yang pertama definisi sunnah, sunnah an-nabawiyah atau sering kita sebut dengan hadis. Baik. Secara bahasa sunnah itu adalah tariqah atau jalan. Itu secara penggunaan bahasa. Dan orang Arab mengistilahkan atau menggunakan kata sunnah itu untuk jalan. Adapun dalam istilah syara', penggunaan kata sunnah dalam disiplin ilmu mustalah hadis atau dalam syariat Islam, dalam mustalah keilmuan Islam, itu artinya ma thabata 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Apa saja yang bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataan beliau atau berupa perbuatan beliau dan juga takrir beliau. Nah, apa itu takrir kita akan lihat. Yang pertama qauliyah. Nah, qauliyah itu adalah hadis yang berbentuk lafaz, ya, berbentuk kalam. Jadi segala perkataan Nabi itu dikatakan hadis qauli. Misalnya innamal a'malu binniyat, itu Nabi berkata dan melafazkannya. Begitu juga al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, ya kan? Itu Nabi melafazkan hadis ini. Ini disebut dengan hadis qauli atau sunnah qauliyah. Kemudian al-fi'liyah. Ya, ini sunnah yang macam ini atau hadis yang macam ini bukan berbentuk lafaz atau berbentuk kalam, akan tetapi dia itu perbuatan, ya, segala sesuatu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini disebut dengan hadis fi'li atau sunnah qauliyah. Okey. Misalnya, ya, kaifiyatu salatihi wa hajjihi. Bagaimana Nabi salat, bagaimana Nabi melakukan berhaji, bagaimana Nabi puasa, ya, segala amalan, segala perbuatan yang dilakukan oleh Nabi itu menjadi hadis.
Jadi kita nggak tahu bagaimana Nabi berwudu kan, ada perintah untuk berwudu, ada perintah untuk salat. Ya kan, bagaimana salat, berapa rakaat, bagaimana cara rukuk sujudnya, kan kita tidak tahu. Nah, para mereka sahabat itu melihatnya, melihat bagaimana Nabi salat, Nabi berhaji, Nabi berwudu. Nah, kan Nabi bilang, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Ya, kalian salat itu sebagaimana kalian lihat saya salat. Bagaimana saya salat rukuk sujud, begitulah kalian buat. Ini namanya hadis fi'li. Kemudian ada satu lagi namanya hadis taqriri atau sunnah taqririyah. Ini apa saja yang bersumber dari perbuatan Nabi atau perkataan apa saja perbuatan dan perkataan yang dilihat oleh Nabi. Segala pekerjaannya atau perbuatan yang dibuat oleh orang lain atau perkataan yang dikatakan oleh orang lain dan Nabi mengikrarkannya, artinya mengiyakan dan tidak mengingkari perbuatan yang pernah dilihat oleh Nabi di depan mata Nabi tidak mengingkari, yang mengiyakan ya benar, atau Nabi diam saja. Ini menunjukkan bahwa perbuatan ini atau perkataan tersebut benar. Ini juga dimasukkan dalam golongan hadis atau dalam golongan sunnah yang disebut dengan sunnah taqririyah. Baik, ini adalah pembagian hadis ya. Nah, ini kemudian ini ada masalah sunnah bi'atibaris sanad, itu ada isnad muttasil, ada namanya mursal, ada nanti hadis sahih, ada namanya hadis hasan ya, hadis hasan, dan juga hadis dhaif, ada hadis maudhu'. Itu pembahasannya panjang sekali, itu dibahas dalam ilmu mustalah hadis. Artinya hadis yang sampai ke kita itu derajatnya macam-macam. Ada yang berkualitasnya tinggi, ada berkualitasnya rendah, ada berkualitasnya sedang. Nah, tergantung jalan sampai bagaimana, ya kan? Sampai jalur mana, lewat siapa? Apakah lewat orang fasih atau lewat orang wara, atau melalui orang yang kuat hafalan atau orang yang lemah hafalan? Ini akan menjadikan hadis itu membuat hadis itu berkualitasnya macam-macam. Maka ada namanya hadis, nanti ada mutawatir, ya. Mutawatir ada banyak sekali yang meriwayatkan. Ada juga had, cuma satu orang saja. Kemudian ada namanya hasan, ada namanya sahih ya, sahih lidzatihi, itu memang kuat sekali itu ya, perawi-perawinya itu hebat-hebat semua. Sampai orang terkenal, orang ulama tuh ya, waraknya luar biasa, hafalannya juga kuat. Nah, ini jadi hadis sahih. Kalau agak rendah dikit, ya ini masuk ke hasan. Rendah lagi misalnya agak ada yang kurang warak di situ, ada yang kurang hafalan, ini mungkin akan masuk ke bagian dhaif. Itu dipelajari semua dalam ilmu mustalah hadis. Jadi tidak perlu kita singgung di sini ya. Nah, kemudian ini yang penting sekarang. Al-ihtijaju bis sunnati wa manzilatuha min at-tasyri'. Nah, apakah sunnah itu menjadi sumber hukum Islam? Ini pertanyaan. Kalau Al-Quran itu memang la jidala fihi atau la syakka fihi kata atau istilahnya, tidak diragukan lagi. Semua sepakat. Al-Quran itu kan sumber dari Allah Ta'ala. Semua orang Islam itu sepakat bahwa Al-Quran adalah sumber utama. Nah, kalau sunnah bagaimana? Sunnah itu kan dari Nabi. Sedangkan yang bersumber dari Nabi, baik perkataan atau perbuatan atau takrib beliau sampai ke situ, itu banyak jalurnya. Ada yang sebahagian orang menafikan, artinya sunnah ini tidak boleh dijadikan sumber hukum. Kenapa? Nah, mereka nanti akan sebutkan alasannya. Di antaranya karena jalurnya macam-macam. Ya, kemudian Al-Quran itu kan udah sempurna, ngapain lagi ada sunnah? Jadi nggak perlu lagi ada sunnah. Sunnah sudah ada, tapi tidak perlu dijadikan sumber hukum. Ini ada yang berpendapat seperti ini. Nah, sedangkan jumhur ulama, ya, atau bisa kita katakan ya hampir ya semua ulama yang benar-benar ulama menjadikan sunnah ini sumber utama yang kedua. Ya, tidak boleh dinafikan pengambilan hukum daripada sunnah. Nah, itu harus dijadikan sumber utama yang kedua setelah Al-Quran dan setelah Al-Quran ya. Baik, kita akan lihat ya pendapat di sini. Yang pertama definisi sunnah. Definisi sunnah, maaf. Sunnah ini merupakan sumber yang kedua dalam pengambilan hukum dalam Islam. Nah, fungsinya apa? Tubayyinu mubhamahu wa tufassilu mujmalahu. Ada yang mubham, ada yang masih global, masih universal, itu ditafsirkan, dirincikan oleh Al-Quran.
Dan juga kalau masih ada yang umum maka akan dikhususkan. Nah, kemudian kan kita tidak tahu mana ayat-ayat yang menasihkan dan mana-mana ayat yang yang dimansuhkan. Mana ayat yang membatalkan ayat yang lain, mana ayat yang dibatalkan. Jadi mana yang nasikh, mana yang mansuh dalam Al-Qur'an kan kita tidak tahu. Nah, hadis atau sunnah fungsinya salah satu fungsinya adalah untuk menjelaskan mana ayat yang menasihkan dan mana ayat yang dimansuhkan. Mana hukum baru, mana hukum yang tidak dipakai lagi. Itu ada dalam sunnah. Maka perlu sunnah. Kemudian dalilnya apa? Dalil sunnah itu atau hadis itu menjadi sumber hukum utama yang kedua. Dalilnya apa? Yang pertama, wa ma yantiqu 'anil hawa. Ya, Nabi Muhammad itu tidak pernah berkata bersumber dari nafsu beliau, tidak. Jadi Nabi selalu mengucapkan atau berkata atau apapun yang beliau buat itu semuanya berasal dari wahyu. Artinya sesuai dengan wahyu. Kalau ada yang tidak sesuai itu akan langsung turun ayat atau apa. Itu menjadi tasyri' juga. Artinya Nabi apapun yang bersumber dari beliau itu semuanya wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Tidak ada dari hawa nafsu beliau atau keinginan pribadi beliau atau kemaslahatan pribadi dan kelompok. Baik, kemudian ada ayat yang lain, fa aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Allah mengatakan berimanlah kepada Allah, berimanlah kepada Rasul. Percayalah kepada Allah dan percayalah kepada Rasul. Kemudian dikatakan lagi wattabi'u, ikutilah Nabi. Nah, kan ada perintah di sini, ikutilah Nabi. La'allakum tahtadun, semoga kalian mendapatkan petunjuk. Nah, di sini ada perintah. Perintah pertama untuk mengimani Nabi, percaya kepada Nabi. Apapun yang dilakukan, apapun yang dikatakan oleh Nabi, ikuti. Kemudian ikutilah dia dan semuanya. Baik. Kemudian ayat yang lain misalnya may yuta'il rasula faqad ata'a Allah. Siapa saja yang sudah taat kepada Rasul, maka dia sudah taat kepada Allah Ta'ala. Ini banyak sekali ayat-ayat kalau kita bahas, kita cari yang banyak ya, yang menunjukkan bahwa sunnah itu atau yang bersumber dari Rasul itu menjadi sumber hukum ya. Sunnah itu menjadi sumber hukum Islam. Ini nampak kita lihat di beberapa ayat ini. Kemudian kita akan lihat juga ini penting. Raddu ala syubahil mubtilin. Nah, kan tadi ada yang mengatakan bahwa sunnah ini nggak perlulah dijadikan sumber hukum ya, karena jalannya banyak berliku-liku. Kemudian kan ngapain kita ambil lagi dari sunnah, sedangkan Al-Quran itu sudah sempurna. Mereka juga punya bukti dan dalil. Nah, nanti profesor yang menulis bukunya akan membantahnya satu persatu. Baik, kita akan lihat. Jadi mengatakan, coba kita tengok nih. Ini bukti atau dalil-dalil mereka ya. Dalil mereka yang menafikan sunnah atau hadis sebagai sumber hukum Islam. Yang pertama, ifadatul ayati anna al-hukma lillahi wa anna al-hukma bighairi kitabillahi zulmun wa fisqun. Kan mereka yang pertama mengatakan bahwa hukum Allah Ta'ala itu atau berhukum dengan selain hukum Allah Ta'ala itu adalah fasik. Sebentar ya. Ini sebentar. Ini sebenarnya wastadilluna li ifkihim wa dhalalihim buhtanan wa zuran. Ini ada bukti-buktinya, misalnya mereka juga mengambil ayat ini ya. Ini dalil-dalil mereka, maaf sebelum kita bantah. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Artinya Allah Ta'ala tidak meninggalkan sedikit pun, secuil apapun, semuanya dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Tidak pernah Allah Ta'ala meninggalkan sesuatu apapun. Semua dijelaskan dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran ini bersifat komplit dan sempurna.
ya, semuanya lengkap. Jadi Al-Quran itu lengkap. Kemudian wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah tahu semuanya, ya. Allah punya kunci ghaib, ya. Yang yang tahu cuma Allah Taala. Allah Taala tahu apa yang terjadi di bumi, terjadi di langit, terjadi di darat, terjadi di laut. Yang tahu semuanya, yang jumlah daun-daunan yang turun, semuanya Allah Taala tahu. Artinya menunjukkan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu sangat sempurna dan lengkap. Ya, ngapain lagi ada hadis? Kemudian ada ayat yang lain, inil hukmu illa lillahi yaqussul haqqa wa huwa khairul fasilin. Hukum itu hanyalah bersumber dari Allah Ta'ala. Ini ayat-ayat seperti ini menjadi dalil bagi mereka yang menafikan sunnah. Kemudian wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humudz zalimun. Siapa saja yang berhukum dengan selain hukum Allah kan zalim dan juga fasik dan seterusnya. Nah, jadi hukum Nabi itu kan kayaknya bukan hukum Allah Ta'ala. Ini dalil atau syubhah mereka ini. Nah, sekarang akan dibantah di sini. Nah, yang pertama, kata mereka bahwa berhukum dengan selain hukum Allah itu adalah fasik, ya kan? Benar. Jadi kalau kita berhukum dengan sunnah, dengan hadis itu bagaimana? Apakah itu fasik juga? Tidak, karena kan wa in kanat min aqwalir rasul wa af'alihi wa taqriratihi famarja'u dzalika kulli ila kitabillah. Kan juga kan tadi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi Muhammad itu tidak bertutur kata atau berbuat, ya, bersumber dari nafsunya, tetapi semuanya bersumber dari wahyu. Jadi sunnah itu, hadis itu juga bersumber dari Allah Taala. Nah, jadi kalau dikatakan wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun humudz zalimun, itu tidak masuk, ya kan? Karena yang ada dalam hadis, yang ada dalam sunnah juga atau bagian dari hukum Allah Taala. Baik. Kemudian yang kedua, dallat al-ayat ala anna kitaballahi fihi hukmu kulli saghira wa kabira wa hadha haqqun, benar. Kan Al-Quran itu sempurna. Allah Ta'ala tidak meninggalkan sedikit apapun. Semuanya dijelaskan. Semua dijelaskan dalam Al-Quran secara komplit, ya, secara sempurna, kamilan. Baik. Nah, sunnah apa fungsinya? Fungsi sunnah adalah merincikan, menjelaskan, karena Allah sebutkan dalam Al-Quran, Allah jelaskan dalam Al-Quran ini secara global. Ya kan, ada bukti-buktinya, misalnya wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar-rakin. Ini yang ada dalam Al-Quran. Perintah terhadap salat, perintah terhadap zakat, ya. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah kamu bersama orang ruku'. Gitu, cuma itu aja dalam Al-Quran. Perintah saja. Nah, kaifiyahnya bagaimana? Prakteknya atau metode salatnya bagaimana? Cara salatnya kan nggak ada di sini, tidak dijelaskan. Nah, jadi perlu kepada sunnah, perlu kepada hadis. Nah, jadi benar Al-Quran itu komplit, tetapi bersifat universal. Jadi perlu dirincikan oleh hadis. Baik. Kemudian misalnya ada lagi, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Perintah haji. Ya kan, cuma perintah. Bagaimana cara berhaji, bagaimana ada tawaf, nanti ada haji qiran, haji tamattu, dan seterusnya. Itu semuanya dibahas atau dirincikan dalam hadis atau dalam sunnah. Nah, ini banyak sekali ini, ya, bantahan-bantahan. Kemudian yang ketiga, bantahan yang ketiga, amma an da'wa dukhulil wad'i wa tahlil. Ini mengatakan bahwa sunnah itu atau hadis itu kan ada yang palsu, ada yang maudhu', ya kan, banyak sekali penyelewengan. Kenapa? Karena kan dinukulkan, diriwayatkan dari orang ke orang, kan bisa jadi ada yang salah, ada yang masuk ke orang-orang yang tidak benar nanti, sehingga ada juga terjadi pemalsuan hadis. Benar, tetapi ulama Islam itu, pakar-pakar Islam itu sudah mengkaji dan membahas, sudah memilah-milahkan mana hadis ini yang kualitasnya tinggi, mana yang agak kurang tinggi, mana yang rendah, mana yang maudhu', mana yang palsu, sudah dibukukan. Ya kan, bahkan ada terkenal tuh ada kutub sittah, ya kan, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan beberapa Imam Tirmidzi, ya kan, beberapa perawi hadis, ada beberapa buku-buku tentang hadis itu yang kuat, dan paling kuat itu adalah Imam Bukhari, kemudian Imam Muslim.
Nah, ini menunjukkan bahwa ulama atau pakar-pakar ulama Islam itu telah memilah-milahkan. Nah, jadi terbantah ya, katanya ada tahrif. Memang ada tahrif, tapi itu sudah dikelompokkan ya, sudah diletak sana. Ini semua hadis ini palsu. Nah, dengan bukti-bukti yang ada. Kemudian hadis ini ada yang dhaif, ini hasan, ini sahih. Ini dipelajari dalam ilmu mustalah hadis. Bahkan ulama hadis itu membuat tidak bisa. Jadi terbantahkan juga. Kemudian keempat, wa amal qawlu bi anna sunnah imma an tuwafiqa kitab Allah. Mereka juga mengatakan bahwa sunnah itu kadang-kadang sesuai dengan hukum Allah Ta'ala, kadang-kadang juga tidak sesuai. Nah, ini juga terbantahkan. Karena sebenarnya antara Al-Quran dan sunnah itu sinkron. Kalau nampaknya agak berbeda, itu sebenarnya bukan berbeda. Fungsi sunnah itu kan merincikan. Kalau umum ya dirincikan. Kalau kalau khusus itu dirincikan. Kalau umum itu ditaksiskan lagi, dikhususkan. Nah, jadi min qabil takhsis aw taqyid aw an-nasakh bi tawjihin min qibalillahi azza wa jalla. Jadi semua itu juga diwahyukan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad untuk merincikan, untuk mengkhususkan, untuk menjabarkan dan seterusnya. Artinya tidak ada pertentangan antara Al-Quran dan Sunnah. Nah, kalau ada nampak perbedaan, itu sebenarnya bukan perbedaan, tapi ada fungsi yang lain dari Sunnah terhadap ayat-ayat tersebut. Baik, mungkin sampai di sini aja pertemuan kita hari ini. Maaf kalau mungkin agak kurang jelas, kurang paham, nanti bisa ditanyakan kembali di grup. Jadi pembahasan kita cuma 2 hari ini ya. Sumber yang pertama adalah Al-Quran, sumber yang kedua adalah hadis. Dari bisa merujuk ke buku-buku yang ada, buku bahasa Indonesia mungkin tidak tahu, kalau tidak tahu bahasa Arab. Itu bisa banyak sekali tentang masadir tasyri' atau sumber hukum Islam. Ya, tentang hari ini tentang 2 sumber saja, yaitu Al-Quran dan juga Sunnah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.